Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dua fungsi militer! Stop fungsi militer! Hentikan Bapak Ibu, prosesnya sangat tertutup, tidak ada pelibatan rakyat di sini. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Kembalikan militer ke belakang! Akhir dari kontroversi yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang saya kira dalam seminggu ini menjadi isu yang paling kontroversial, paling banyak disorot, terutama oleh kalangan-kalangan aktivis, kemudian pro-demokrasi, kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan kampus yang dikhawatirkan dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini justru akan mengembalikan kehidupan politik kita seperti zaman Orde Baru, atau ada istilah lain yang disebut dengan dui fungsi ABRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang akhir dari kekisruhan, akhir dari kontroversi yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang saya kira dalam seminggu ini menjadi isu yang paling kontroversial, paling banyak disorot, terutama oleh kalangan-kalangan aktivis, kemudian pro-demokrasi, kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan kampus yang dikhawatirkan dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini justru akan mengembalikan kehidupan politik kita seperti zaman Orde Baru, atau ada istilah lain yang disebut dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Saat itu memang harus diakui, ABRI saat itu menjadi posisi yang cukup strategis dalam menentukan keputusan-keputusan politik strategis yang digunakan oleh negara untuk kepentingan mereka. Itulah yang kemudian membuat kenapa para aktivis, para kelompok civil society, dan kalangan-kalangan masyarakat sipil termasuk kalangan kampus itu melakukan penolakan supaya dalam revisi Undang-Undang TNI itu dui fungsi ABRI itu tidak dihidupkan kembali. Tapi kalau kita saksikan sehari dua hari ini, ternyata semua yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu sudah selesai, dan mari kita bahas satu persatu. Pertama, ternyata yang dibahas oleh DPR RI, Komisi 1 terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu hanyalah 3 pasal. Pertama, yaitu pasal 3 mengenai kedudukan TNI. Kalau kita mengacu pada pasal 3 ayat 1 soal kedudukan TNI, ini tentu penggunaan kekuatan militer itu tetap di bawah Presiden. Ini menunjukkan bahwa memang ini tidak ada perubahan apapun yang cukup signifikan, bahwa posisi TNI di negara kita ini tetaplah berada di bawah kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Itu pasal yang kemudian dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI. Tidak ada perubahan apapun yang cukup signifikan, dan ini sesuai dengan TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000 kalau tidak salah, di mana kedudukan mereka TNI ataupun ABRI itu berada di bawah Presiden. Itu pasal pertama yang kemudian dihasilkan dalam rapat revisi Undang-Undang TNI. Yang kedua kemudian terkait dengan pasal 53 soal usia pensiun. Jadi usia pensiun yang kemudian dibahas di Komisi 1 DPR RI itu di kisaran antara 55 hingga 62 tahun. Itulah yang kemudian membuat bagaimana pasal yang kedua yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya tidak ada yang kemudian menimbulkan kontroversi dan keanehan-keanehan apapun. Karena sepertinya pasal 53 ini mengacu pada pasal-pasal yang lain di kementerian yang lain. Memang usia yang terkait dengan pensiun ABRI dan TNI itu di kisaran 55 hingga 62 tahun. Nah, pasal yang ketiga nih yang paling selama ini dicurigai soal potensi yang dikhawatirkan akan kembalinya dui fungsi ABRI. Pasal ketiga yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI itu adalah pasal 47 soal bagaimana posisi prajurit ya untuk menempati posisi-posisi di kementerian ataupun lembaga. Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa prajurit aktif itu bisa menempati posisi-posisi kementerian dan lembaga. Kalau sebelum direvisi itu ada 10 kementerian dan lembaga yang boleh ditempati, tapi setelah direvisi ada 16 kementerian dan lembaga yang kemudian bisa ditentapi oleh prajurit-prajurit aktif. Kabar baiknya, di pasal 47 ayat 2 itu disebutkan. Jadi prajurit-prajurit aktif yang menempati posisi-posisi sipil, mereka itu wajib hukumnya mundur ataupun pensiun dini. Nah, ini tentu adalah langkah maju. Karena memang selama ini yang diinginkan oleh publik ketika tentara aktif
kemudian mendapatkan posisi-posisi strategis di posisi-posisi sipil misalnya, memang diwajibkan untuk mundur ataupun pensiun dini. Jadi ketika kita mendengarkan pernyataan dari pimpinan-pimpinan DPR, di mana dalam Pasal 47 ayat 2, di mana ketika prajurit aktif, tentara aktif menempati posisi sipil, maka memang diwajibkan untuk mundur ataupun pensiun dini. Saya kira ini adalah satu langkah yang kemudian menjadi sesuatu hal yang maju, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini dimunculkan oleh kalangan-kalangan aktivis, alhamdulillah sudah mulai terjawab. Artinya apa? Jikapun ada posisi-posisi yang ditempati oleh tentara aktif, baik itu di kementerian, mungkin juga di lembaga ataupun di posisi-posisi sipil, per hari ini untuk di masa-masa yang akan datang, pastinya tentara aktif itu yang bersangkutan pensiun dini ataupun mengunduran diri. Itulah yang saya sebut sebagai poin pertama, bahwa semuanya sudah clear, semua sudah transparan, bahwa sebenarnya revisi yang terkait dengan Undang-Undang TNI hanya membahas 3 pasal. Dan ujung dari 3 pasal ini sebenarnya apakah TNI ataupun tentara aktif ketika menempati posisi sipil, dia mundur atau tidak. Ternyata dalam revisi Undang-Undang ini, wajib hukumnya TNI dan tentara aktif yang menempati posisi sipil, dia harus mundur ataupun pensiun dini. Saya kira sudah clear. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini disampaikan oleh kawan-kawan aktivis pegiat demokrasi, termasuk saya misalnya, itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah DPR mendengarkan aspirasi ini semua. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira perlu saya untuk mengulang, apa sih sebenarnya yang disebut dengan dui fungsi ABRI? Ini yang dianggap sebagai momok menakutkan di kalangan aktivis pegiat demokrasi dan aliansi masyarakat sipil yang selama ini cukup aktif memberikan protes dan perlawanan. Nah kalau kita mau jujur, sebenarnya dui fungsi ABRI ini kan terjadi dalam praktik politik di zamannya Pak Harto. Terutama ketika Pak Soeharto itu menjadi presiden selama 32 tahun. Saat itu memang ABRI itu menempati posisi-posisi yang cukup strategis, terutama dalam memutuskan keputusan penting. Bahkan di zaman Orde Baru itu ada istilah yang disebut dengan ABG. Jadi keputusan politik itu yang bisa menentukan cuma ABG. Satu ABRI, yang kedua itu birokrasi, yang ketiga itu adalah Golkar. Jadi tiga instrumen inilah yang kemudian membuat kenapa posisi ABRI di zaman Orde Baru itu cukup powerful, cukup strategis, sehingga peran-perannya di ranah-ranah politik cukup signifikan. Inilah yang dikhawatirkan oleh kalangan aktivis. Kalau ada revisi Undang-Undang TNI, posisi-posisi ABRI akan menguat seperti Orde Baru, sehingga keputusan penting di negara kita ini juga ada proses pelibatan yang kemudian menjadikan ABRI sebagai posisi penting. Tapi sekali lagi, alhamdulillah, ini sudah dijawab dalam revisi Undang-Undang TNI, Pasal 47 ayat 2, di mana TNI aktif, kalau dia menempati posisi sipil, dia mundur dan dia juga wajib pensiun dini. Itu yang saya sebut sebagai dui fungsi ABRI, karena memang dulu di zaman Orde Baru, ABRI itu posisinya cukup penting. Posisinya sama dengan birokrasi, posisinya sama dengan Golkar yang cukup penting dalam menentukan keputusan-keputusan politik. Bahkan di zaman Orde Baru yang disebut dengan dui fungsi ABRI itu adalah mereka ABRI ini punya peluang untuk masuk ke DPR tanpa ikut pemilu. Bahkan di DPR itu kan ada fraksi khusus yang terkait dengan fraksi ABRI. Yang ini menegaskan bahwa memang posisi ABRI saat itu mendapatkan karpet merah dari pemerintah untuk menempati posisi-posisi legislasi tanpa melalui proses politik elektoral seperti yang kita laksanakan seperti misalnya pemilihan anggota dewan saat ini. Nah yang ketiga yang dikhawatirkan soal dui fungsi ABRI itu karena di zaman Orde Baru misalnya begitu banyak gubernur, bupati dan wali kota yang menempati itu adalah dari kawan-kawan ABRI. Jadi 3 hal ini yang saya kira membuat kenapa diskursus soal revisi Undang-Undang TNI khawatir akan mengembalikan dui fungsi ABRI seperti Orde Baru, karena memang di zaman itu, di zaman Orde Baru, ABRI itu mendapatkan posisi yang cukup sangat istimewa, terlibat dalam politik strategis, banyak yang jadi gubernur, bupati dan wali kota, bahkan mereka itu sangat potensial masuk ke parlemen, menjadi legislatif tanpa melalui proses politik yang kompetitif elektoral, dan yang paling penting ABRI itu dalam putusan-putusan politik strategis itu selalu menjadi faktor-faktor yang selalu dilibatkan. Jadi wajar kalau kemudian isu-isu yang terkait dengan kekhawatiran dui fungsi ABRI yang cukup powerful di zaman Orde Baru akan terulang di saat ini di momentum soal terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Tapi alhamdulillah ini mungkin berkah Ramadan
Ini mungkin untuk pertama kalinya, atau mungkin untuk yang kesekian kalinya, kawan-kawan DPR ini mendengarkan aspirasi dari kelompok masyarakat dan dari kalangan-kalangan aktivis dan kelompok-kelompok kritis supaya difungsi ABRI itu tidak tercermin dalam revisi Undang-Undang TNI. Itulah yang saya sebut. Saya ingin mencoba untuk meluruskan bagaimana ending akhir dari kekisruhan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Semuanya sudah clear kan? Kekhawatiran yang terkait dengan dui fungsi ABRI akan mendapatkan posisi penting, dilibatkan dalam posisi politik strategis, itu tidak akan terjadi. Karena pagar undang-undangnya sudah mulai disahkan oleh DPR, dan kemudian ini sepertinya akan segera diparipurnakan. Nah yang ketiga, tentu kita semua harus bersyukur, karena begitu banyak aktivis, ya, kelompok-kelompok kritis, pegiat demokrasi, pegiat HAM, kalangan kampus, profesor, dosen, yang tidak pernah lelah untuk mengadvokasi bagaimana setiap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh DPR, itu harus dikawal. Karena satu-satunya check and balances, karena satu-satunya harapan yang akan terus kritis untuk mengadvokasi supaya keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR di masa-masa yang akan datang hanyalah memang harapan terbesarnya dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi, dosen, kalangan profesor dan mahasiswa. Mereka ini adalah kelompok-kelompok ekstraparlementer yang terus ingin merawat supaya demokrasi itu tetap on the right track. Demokrasi kita itu sesuai dengan nafas perubahan reformasi, supaya anasir-anasir, sehingga semua keputusan yang muncul itu tidak justru membuat demokrasi kita itu setback ke belakang. Jadi sekali lagi, dalam momentum kali ini ketika revisi Undang-Undang TNI itu menimbulkan kontroversi, kita sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sekali lagi kepada aktivis dan kelompok-kelompok kritis dan aliansi masyarakat sipil tanpa lelah untuk memberikan pandangan-pandangan mereka untuk perbaikan bangsa dan negara. Dan yakinlah bahwa di masa-masa yang akan datang, civil society, kelompok kritis, pegiat demokrasi akan terus menjadi garda terdepan untuk menolak semua kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas akan bertentangan dengan rakyat, yang jelas-jelas akan bertentangan dengan demokrasi. Dan kabar baiknya juga, aliansi masyarakat sipil yang memang selama ini cukup keras menolak terkait dengan revisi Undang-Undang TNI. Aliansi masyarakat sipil, kelompok kritis dan kelompok demokrasi yang mereka khawatir dui fungsi ABRI itu kembali di pembahasan RUU TNI. Kemarin sudah bertemu dengan pimpinan DPR, mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara terbuka dan endingnya adalah kekhawatiran yang terkait dengan bahwa akan terjadi dui fungsi ABRI dalam konteks revisi Undang-Undang TNI itu tidak pernah terjadi. Mari kita syukuri bagaimana demokrasi kita itu tumbuh mekar yang sangat luar biasa, dan kepada secara spesial yang saya ingin katakan kepada para aktivis nation, pegiat-pegiat demokrasi di Indonesia teruslah bersuara. Jadi sekecil apapun keputusan-keputusan politik baik yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, mari kita suarakan kebaikan-kebaikan itu. Karena saya kira soal masa depan bangsa ini bukan hanya di tangan presiden, bukan hanya di tangan presiden, bukan hanya di tangan DPR, dan bukan hanya di tangan presiden, bukan hanya di tangan menteri, bukan hanya di tangan pejabat. Kebaikan dan masa depan bangsa kita, demokrasi kita, itu tentu juga sangat tergantung bagaimana sikap politik kita sebagai rakyat biasa, sebagai aktivis, sebagai pegiat demokrasi, terus kritis dan menyampaikan kebaikan-kebaikan itu secara terbuka, khususnya melalui media sosial. Saya kira itu. Salam politik syai'un pastinya mantap, semantap-mantapnya.